Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada penjelasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Mari kita cermati slide berikut ini. Kewajiban dan hak warga negara, atau sering kita dengar istilah hak dan kewajiban. Kita akan ulas ya, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara, ya. Sehingga di akhir pertemuan kita bisa memahami apa saja hak yang sudah kita miliki, ya, apa saja kewajiban yang sudah kita lakukan. Ya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya hak asasi ya, merupakan ya, sesuatu yang semestinya diterima, ya, sesuatu yang semestinya kita dapatkan, ya, yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga mampu memberikan apa yang semestinya kita dapatkan, sesuatu yang semestinya melekat pada diri kita. Maka ini butuh peran negara untuk memfasilitasi, butuh peran negara untuk memberikan apa yang menjadi hak kita. Ya. Jadi perlu kita ingat, hak itu merupakan sesuatu atau yang semestinya kita terima, semestinya melekat pada diri kita, ya. Dan itu butuh pihak-pihak tertentu ya untuk memfasilitasi supaya hak itu melekat pada diri kita sepenuhnya. Ya. Kemudian kewajiban, nah, kalau wajib itu menjadi beban ya, berarti yang semestinya kita lakukan. Ini kebalikan dari hak. Kalau hak itu sesuatu yang mestinya kita dapatkan, kalau kewajiban ya semestinya kita lakukan, semestinya kita berikan ya, kepada pihak tertentu ya, yang dimana ya, sifatnya juga sangat memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu hal ya. Jadi kalau hak itu merupakan sesuatu yang kita miliki dan butuh peran negara untuk memfasilitasi, ya, berarti kalau kita punya hak, negara wajib untuk memfasilitasi. Kalau kewajiban kita mesti melakukannya, ya, karena negara menuntut kita, ya, supaya kita dengan sadar, dengan rela, ya, melakukan apa yang sudah dibebankan kepada diri kita sebagai warga negara. Oke, ini penjelasan mengenai warga negara Indonesia. Ya. Warga negara Indonesia bisa dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Ya. Saat ini sering kita dengar istilah naturalisasi, ya, di mana bangsa lain, orang dari bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia apabila sudah memenuhi syarat tertentu, ya, dan kemudian disahkan, ya, sesuai aturan, peraturan, perundang-undangan. Ya. Yang mengapa kita akan bahas warga negara Indonesia, karena kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara khusus. Ya. Oke. Kemudian hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Ya. Kewajiban dan hak bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara, seperti penjelasan saya tadi. Kalau kita punya hak, berarti negara wajib ya, memfasilitasi. Ya. Kalau kita punya hak, negara wajib memenuhinya. Sebaliknya, kalau negara punya hak, ya, kita wajib melaksanakannya. Ya. Nah, adapun contohnya seperti kita ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan, maka negara wajib memfasilitasi ya, supaya kita bisa menempuh pendidikan, bisa mendapatkan ilmu, ya. Negara memfasilitasi dengan mendirikan sekolah yang menyiapkan sumber dayanya. Ya. Nanti kalau negara punya hak untuk mendapatkan pendapatan dari pajak, ya, ya kita wajib membayar pajak. Ini
hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban warga negara ya, diatur dalam undang-undang mulai dari pasal 27 sampai 34 ya, diatur dalam Undang-Undang Dasar ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya ya, memuat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Ya. Pengaturan hak dan kewajiban ya, bersifat garis besar. Ya. Ya, kemudian nanti bisa dijabarkan atau dituangkan dalam undang-undang pelaksana ya, lebih teknis lagi. Seperti ada aturan tentang hak asasi manusia di pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nanti dijabarkan lagi ya ke dalam undang-undang ya nomor 39 tahun 1999 ya. Jadi aturan dasarnya, garis besarnya sudah ada, nanti aturan yang lebih lengkap, lebih jelas akan dituangkan dalam undang-undang atau peraturan perundangan lainnya ya. Nah, ini terdapat hubungan warga negara dengan negara atau pemerintah ya, yang pada dasarnya berupa peranan. Apabila kita punya hubungan yang pasif ya, kita hanya semata-mata patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Sebagai cermin warga negara yang taat dan patuh ya. Ada peraturan bayar pajak ya, kita bayar pajak ya. Jadi nurut ya terhadap apa yang sudah ditetapkan sama negara. Ada juga peran yang aktif ya. Warga negara punya aktivitas ya untuk ikut serta dalam mengambil bagian ya dalam kehidupan bangsa dan negara ya. Kalau aktif berarti kita sudah mulai paham ya. Bayar pajak ini buat pembangunan ya. Akhirnya kita menjaga ya, infrastruktur atau fasilitas negara yang dibangun dari hasil pajak. Ya, ini jadi sudah punya peran ya, punya peran. Kemudian peran yang positif ya, berupa aktivitas warga negara yang meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah yang melayani kepentingan masyarakatnya. Ya. Jadi ini kita meminta layanan ya, kita menikmati layanan dari negara ya, kita menikmati kebijakan dari negara. Contohnya seperti ada kebijakan tentang BPJS kesehatan ya, dan masyarakat ini mendapatkan fasilitas tersebut ya, maka kita bisa dikatakan punya peran yang positif ya, mati ya. Apabila mau memberikan masukan ya terkait dengan BPJS ya disampaikan dengan baik ya. Jadi kita menikmati tetapi juga memberikan kontrol atau memberikan masukan ya atau memberikan solusi apabila ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kemudian kalau peran yang negatif ya aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi ya. Negara memberikan layanan ini, memberikan jaminan ini, tetapi kita menolak. Ya. Nggak menolak ya, merasa kita bisa ya, punya kehidupan sendiri ya, nggak mau difasilitasi oleh negara ya. Harapannya ya kita punya peran yang aktif ya, yang positif ya. Kita taat ya sama aturan ya, tapi kita juga menjadi bagian yang merawat kebijakan ya. Tadi seperti aturan tentang bayar pajak ya, kita mentaati bayar pajaknya dan kita juga ikut merawat ya, menjaga hasil atau bangunan infrastruktur yang dibangun melalui pajak tadi. Ini aktif. Kemudian positif ya, kita terima ya apa yang fasilitas yang diberikan negara itu kita terima dengan baik ya. Apabila ada keluhan, apabila ada masukan ya kita sampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana. Ya. Oke, jadi kita harapkan ya peran kita menjadi peran warga negara yang aktif dan positif. Ya.
Hak dan kewajiban warga negara ya, diatur dalam pasal 27 sampai 34 ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita mulai dari pasal 27 ya, ayat 1 ya. Bahwasanya segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Meskipun ada kubu pendukung calon A, ya, kubu pendukung calon B, ya, ada kubu pendukung calon C. Ya. Seandainya yang jadi itu calon A, ya kubu pendukung B dan C juga wajib menjunjung pemerintahan yang sah, ya, yang sudah ditetapkan ya, melalui mekanisme yang sesuai. Ya. Termasuk ada warga negara A, warga negara B, ya, warga negara C, ya. Tidak pandang bulu dia anak pejabat, ya, tidak pandang bulu dia masyarakat biasa. Kalau sudah ada peraturan hukum, ya, maka kita wajib menjunjung hukum tersebut, ya. Aturan tersebut kita taati, kita laksanakan. Ya. Jangan mentang-mentang anak pejabat, ya. Jangan mentang-mentang anak orang kaya, ya. Tidak mau mentaati peraturan perundang-undangan atau tidak menjunjung tinggi hukum. Ya. Kemudian yang pasal 27 ayat 2, ya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Ya, kita sebagai warga negara itu punya hak untuk hidup yang layak. Ya. Seandainya kita belum mampu hidup layak, ya maka negara wajib hadir ya, untuk mengangkat derajat kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Apabila masih dianggap kurang mampu, maka negara wajib memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan secara finansial atau bantuan secara sosial. Ini penting sekali. Ada warga negara yang masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan makannya, ya, kebutuhan makan sehari-hari, maka negara memberikan bantuan beras misalnya. Kan sudah ada ya, ada bantuan langsung tunai misalnya. Waktu itu ada nominalnya 300.000 per bulan misalnya. Ada juga bantuan yang berupa sembako, ya, sembako ya, senilai sekian ratus ribu. Ini untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya. Termasuk pekerjaan, ya, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan ya, apabila banyak pengangguran di negara ini. Jadi ya, ada hubungan timbal baliknya. Usahakan pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu harus bermanfaat buat hidup atau buat kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi ingat ya, kita punya hak sekaligus kita wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kita berhak menjadi anggota TNI, berhak menjadi anggota Polri, ya. Tidak ada pengecualian ya. Asalkan syarat-syarat secara jasmani dan rohani sesuai, ya tidak ada pembeda ini anak siapa ya, ini keturunan siapa ya. Jadi punya hak, dan kita wajib juga seandainya negara butuh bantuan kita, ya kita harus terlibat dalam upaya bela negara. Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul ya, mengeluarkan pikiran baik lisan ya, secara lisan disampaikan, bisa secara tertulis ya. Nah, ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kegiatan kita dalam berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan pendapat ini harusnya tidak dicegah ya, tidak dihalang-halangi, tidak dibungkam. Dan kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tapi ingat ya, pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat-pendapat bermanfaat ya, bukan pendapat yang justru menghujat ya, pendapat yang memberikan rasa takut ya. Termasuk ada ujaran kebencian ya, ini dilarang sekali. Jadi ide-ide kita, gagasan-gagasan kita ya, hasil pikiran kita itu disampaikan dengan cara yang elegan ya, dengan cara yang bijaksana ya. Negara melindungi ini ya, tapi kita sadar ya, kita harus paham betul apa yang kita lakukan itu sesuai kaidah norma ya, sesuai aturan hukum ya. Jangan sampai yang kita sampaikan, pendapat yang kita
sampai kan baik secara lisan maupun tulisan ini terkesan menyudutkan seseorang, ya, merendahkan martabat orang lain. Waktu tahun 10 tahun yang lalu ya ada demonstrasi ya dengan menempel foto presiden kita di bagian belakang hewan. Nah, ini tidak tepat sekali ya karena cara untuk menyampaikan pendapat itu tidak dibenarkan ya secara norma atau kaidah hukum ya. Termasuk harus memblokir jalan, bakar ban, ini cara-cara yang tidak elegan ya. Jadi sampaikan pendapat dengan cara yang baik. Ya. Nih, hak asasi manusia. Oke, jadi kita punya hak hidup ya, serta mempertahankan kehidupan kita ya. Jangan sampai sudah diberikan nikmat hidup, ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya ya. Ada orang yang ingin mengganggu kehidupan orang lain. Ini jangan sampai terjadi ya, karena kita punya hak asasi manusia untuk hidup ya. Hak untuk membentuk keluarga, ya, melanjutkan keturunan. Ya. Kalau sudah punya anak, dijaga kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya, ya, dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini penting juga ya kita pahami. Ya. Kemudian kita punya hak untuk mengembangkan diri, ya, mendapatkan pendidikan, ya, memperoleh manfaat dari iptek, ya, seni budaya. Ya. Kita kuliah ini bentuk dari kebebasan kita, hak kita untuk mengembangkan diri kita, mendapatkan ilmu kita, mendapatkan manfaat dari iptek. Ya. Kemudian kita punya hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama di depan hukum. Ya. Maka jangan sampai kita mendapatkan perlakuan diskriminatif. Ya. Kita punya hak untuk memeluk agama. Ya. Ya, jangan sampai mengganggu ibadah orang lain. Ya. Jangan sampai memaksa orang lain untuk menganut agama atau kepercayaan kita anut. Ya. Ini tidak diperkenankan. Ya. Termasuk kita berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Tapi ingat, tempat tinggal kita ya jangan mengganggu ruang hijau ya atau fasilitas umum. Ya. Kita punya hak untuk memilih tempat tinggal tapi hidupnya di bawah kolong jembatan misalnya. Ini kurang pas ya. Hidup memilih tempat tinggal di pinggir sungai ya. Ya, ini tidak dibenarkan ya. Maka kalau kita punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal ya negara wajib hadir ya untuk memberikan fasilitas ya supaya masyarakat yang belum mampu memiliki tempat tinggal dengan layak itu bisa terakomodir ya. Kita punya hak untuk berkomunikasi ya, memperoleh ya, mencari, memiliki, menyimpan ya, mengolah dan menyampaikan informasi. Maka informasi yang kita sampaikan, yang kita olah ya, yang kita cari adalah informasi yang bermanfaat. Ya. Jangan sampai kita malah mengolah informasi yang hoax, ya, kabar bohong, ya, ujaran kebencian, ya, kita sampaikan, kita sebarkan kemana-mana. Ini sangat melanggar hak asasi manusia. Ya. Maka manfaatkan hak untuk berkomunikasi ini dengan cara yang baik, ya, mengolah informasi yang baik. Ya. Kita juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, ya, keluarga, kehormatan, martabat, ya, harta benda kita, ya. Dan kita harus terbebas dari penyiksaan. Kita punya hak, ya. Kalau harkat martabat kita direndahkan orang lain, ya, harta benda kita diambil orang lain, ya, kita tidak punya rasa aman, ya, segera laporkan pada pihak yang berwajib karena hak kita ya untuk mendapatkan perlindungan ya dari apa yang kita miliki ya, baik harta benda termasuk raga ya, termasuk psikis kita ya, jangan sampai diancam ya, jangan sampai tertekan oleh tindakan orang lain ya. Kita juga punya hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin ya, pelayanan kesehatan ya. Kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara wajib menyediakan layanan kesehatannya ya, melalui program BPJS kesehatan misalnya. Dan kita harus mendapatkan kemudahan ya. Jangan sampai sudah punya jaminan kesehatan tapi masih dibiarkan ya oleh pihak rumah sakit, masih dibeda-bedakan pelayanannya. Ini tidak tepat ya. Termasuk kita harus ya mendapatkan pelayanan khusus ya apabila ada saudara kita ya, kerabat kita ya
teman kita yang maaf ya punya kebutuhan khusus, ya negara wajib memfasilitasi. Ada formasi CPNS untuk teman-teman disabilitas ya. Ini bentuk ya, pemenuhan hak asasi manusia ya. Jangan sampai saudara-saudara kita yang harusnya mendapatkan perlakuan khusus ini dibiarkan tertinggal ya, dihambat karirnya ini, jangan sampai terjadi ya, tidak boleh. Kemudian adanya perlindungan ya, penegakan HAM ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi hak asasi yang kita miliki ini ya, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi. Kemudian yang terakhir di dalam pasal 28J ya. Jadi pasal 28 itu ada A sampai J ya. Nah, ingat ya, kita punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Jadi kita berhak menuntut hak ya untuk kita miliki ya, tapi ingat ya, kita punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Kita berhak untuk hidup ya, jangan sampai kita menghilangkan kehidupan orang lain ya. Kita berhak untuk mengembangkan diri ya, tapi kita menghambat orang lain untuk berkembang ya, tidak boleh. Kita punya hak untuk beragama, tetapi kita memaksakan kebebasan beragama kita, tidak boleh. Kita punya hak untuk berkomunikasi, ya. Tapi merugikan orang lain juga tidak boleh. Maka perlu kita ingat dalam pemenuhan hak ini, kita punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Ada lagi hak beragama ini ditekankan kembali ya, dijelaskan kembali ya, bahwasanya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita bukan negara berdasar atau berbasis satu agama tertentu ya, tapi negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, ada 6 agama yang diakui ya, ditambah lagi beberapa aliran kepercayaan ya. Boleh ya. Yang dilarang itu aliran sesat ya. Dilarang ya. Aliran sesat itu apabila cara beribadahnya ya, itu bersinggungan dengan cara ibadah salah satu agama yang diakui di Indonesia, ini aliran sesat. Ya. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Jadi kalau kita punya hak untuk memeluk agama, negara wajib menjaminnya. Jangan sampai ada penistaan agama, ya. Jangan sampai ada perusakan tempat ibadah, ya. Jangan sampai ada perkelahian, ya, gara-gara beda agamanya, ya. Jangan sampai ada diskriminasi karena perbedaan agama, ya. Jangan sampai menghambat umat beragama untuk membangun tempat ibadahnya, ya. Ini tidak boleh ya terjadi ya. Maka negara harus menjamin ya, melindungi ya semua umat beragama yang ada di Indonesia. Ya. Ini pertahanan dan keamanan. Kita punya hak ya untuk membela negara ya, membela negara. Maka kita wajib ikut serta ya. Pertahanan dan keamanan negara ya, ini menjadi tugas kita bersama ya. Jangan hanya terpaku pada tugas TNI dan Polri, tapi kita punya tugas ya, atau usaha ya, bersama dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan ya, melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. Istilah yang populer ya, sering kita dengar adalah SISHANKAMRATA ya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ya, tanpa dukungan rakyat ya kita sistem pertahanan kita sangat lemah. Banyak buktinya bahwasanya ya, rakyat punya peran penting dalam sistem pertahanan dan keamanan. Banyak informasi yang disampaikan ke TNI Polri ya itu sangat akurat ya, sehingga memudahkan ya, TNI Polri untuk memberantas kejahatan, memberantas terorisme, ya, menangkap penyusup, ya, menangkap pengedar sabu-sabu dari luar negeri misalnya. Ini karena peran rakyat, masyarakat. Ya. Oke, kalau TNI ya, punya peran untuk mempertahankan ya, kedaulatan negara, ya,
Kalau Polri yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini saling bersinergi, saling bersinergi. TNI bisa membantu Polri, Polri juga bisa membantu TNI. Meskipun tugas utamanya kalau TNI menjaga kedaulatan, ya, kalau Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Ini hak dan kewajiban kita dalam pendidikan dan kebudayaan. Kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Maka negara wajib mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara, ya, atau anggaran pendapatan belanja daerah, ya, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, ya, sekurang-kurangnya 20%, ya. Karena kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Jangan sampai anggaran ini disunat, ya, dipotong, ya, dipangkas habis, ya, untuk anggaran lainnya, ya. Karena sudah diamalkan undang-undang sekurang-kurangnya 20% anggaran itu untuk penyelenggaraan pendidikan, ya. Kemudian ada beberapa lagi, ya, penjelasan tentang pendidikan dan kebudayaan, seperti pemerintah, ya, mesti memajukan iptek, ya. Kemudian negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, ya. Jadi jangan sampai kita merasa daerah kita lebih hebat, ya, bahasa daerah kita lebih keren. Tidak, ya, semua daerah punya keunggulan masing-masing, ya, dan negara menghormati, ya, menjaga, ya, memelihara kekayaan budaya daerah ini sebagai kekayaan nasional, ya. Kemudian negara memajukan kebudayaan nasional, ya, meskipun ada perkembangan zaman, ya, globalisasi, tapi negara tetap, ya, wajib, ya, melindungi, ya, kebudayaan nasional, ya. Nanti di dalamnya ada kebudayaan daerah. Ini sebagai wujud menjaga eksistensi, ya, Indonesia di dalam peradaban dunia, ya. Oke, ini dalam hal pendidikan, ya. Dalam perekonomian, ya, kita sering dengar nih, kekayaan alam itu ya harusnya untuk, ya, rakyat, ya, bukan buat investor, ya, bukan buat orang lain, ya. Maka perlu kita ingat kembali bahasanya prinsip ekonomi kita berdasarkan atas kekeluargaan, ya. Kemudian cabang produksi yang berkaitan dengan hidup orang banyak itu harus dikuasai negara. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, ya. Ya, kalau sudah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya, ya, maka kita harus siap, ya, siap mengelola ini, ya, berdasarkan wawasan lingkungan, ya, ekonomi yang mandiri, ya, yang berorientasi kemajuan, ya, dan merupakan kesatuan ekonomi nasional, ya. Ini penting sekali, ya. Kemudian kalau masih ada saudara-saudara kita yang terpinggirkan, ya, ya, maka negara wajib hadir, ya, untuk melindungi mereka, ya. Dan negara juga harus memiliki sistem jaminan sosial, ya, supaya masyarakat yang ekonomi lemah, ya, kurang mampu itu bisa hidup layak, ya, sesuai harkat dan martabat manusia, ya. Kemudian negara bertanggung jawab fasilitas terhadap fasilitas kesehatan, ya. Ini penting sekali, kita punya hak hidup yang sehat, ya, hidup yang layak, maka negara wajib memberikan fasilitas, ya. Oke, untuk sesi berikutnya kita akan menganalisis, ya, bagaimana pelaksanaan kewajiban hak asasi warga negara Indonesia. Jadi pada pertemuan kali ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita punya hak, negara punya kewajiban, ya. Kalau kita punya kewajiban berarti itu haknya negara, ya, karena kita punya hubungan yang timbal balik, ya. Sampai di sini penjelasan singkat saya. Sampai jumpa, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.